bab alat-alat optik. Soal nomor 1 yaitu Sandra dan Dewi menderita miopi. Miopi ini berarti dia rabun jauh ya. Ini oke. Miopi itu dia merupakan rabun jauh nih, miopia. Kemudian dan harus menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa masing-masing minus 2 dioptri dan minus 1,25 dioptri. Nah, berarti untuk yang minus 2 ini punya si Sandra. Nah, kekuatan lensa itu kan dia lambangnya P ya. Lambangnya P, karena ini punya si Sandra berarti kita buat aja PS. Kemudian minus 1,25 punya Dewi, berarti kita buat PD gitu. Oke, kita hapus ya. Kemudian agar mereka dapat melihat jelas seperti mata normal, perbandingan jarak baca maksimum yang masih mampu dilihat Sandra dan Dewi ketika tidak menggunakan kacamata adalah, nah di sini berarti dia menanyakan perbandingan ya antara PR atau punktum remotum dari dari Sandra dengan Dewi ya. Jadi kita nggak boleh kebalik ya, karena nanti kalau kamu buatnya kebalik Dewi dulu, ntar hasilnya malah kebalik juga, ntar salah. Ini saya tuh agak susah nulisnya. Oke. Jadi punktum remotum si Sandra berbanding dengan punktum remotum si Dewi itu berapa? Oke, langsung aja ya, di sini kita hitung perbandingannya pakai persamaan ini. 1 per PS banding 1 per PD. Jadi ini gak usah pakai tanda negatifnya lagi ya. Ini salah. Langsung aja harusnya. Nah, langsung ke sini aja. Kamu tinggal masukin aja PS-nya tadi ya, minus 2. Yang ini minus 2 dioptri masukin, kemudian PD-nya berarti minus 1,25. Nah, kemudian dapatlah 1 per 2 banding 1 per 1,25. Nah, kalau kita lihat ke optionnya kan ini belum selesai ya. Ini kan gak ada jawaban seperti ini, berarti kita harus sederhanakan lagi. Jadinya dia sama dengan, atau ketebalan ya, enggak juga. Sama dengan ya 1 per 2, ini kan bagi jadinya kali 1,25 per 1. Nah, di sini dapatnya itu adalah 1,25 per 2. Kemudian kita cek ternyata nggak ada kan, karena nggak ada berarti harus kita kali dulu. Nah, di sini langsung aja kita coba kali 4 ya. 1,25 dikali 4 dan 2 kali 4. Nah, hasilnya saya taruh di sini aja ya, karena nggak muat. 1,25 kali 4 berapa? Kalau dikali 2 kan 2,5, berarti kalau dikali 4 itu dia 5. Kemudian 2 kali 4 8. Nah, berarti perbandingannya adalah 5 banding 8. Oke. Kita lanjut ya. Ini nih. Ini nih ada ternyata penjelasannya nih. Nih 5 banding 8 ya. Kalau seandainya yang tadi saya tulis kurang jelas tulisannya, yang ini silakan dilihat nih, juga jelas. Atau yang ini sama ya. Oke, kita lanjut. Seorang pengamat mengamati sebuah objek menggunakan lup. Jika mata pengamat berakomodasi maksimum, letak objek yang benar ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi supaya mata untuk berakomodasi maksimum ya, posisi bendanya itu dia harus berada di ruang 1. Nah, untuk gambar dari A, B, C, D, dan E ini yang menunjukkan posisi objek atau posisi benda di ruang 1 itu adalah gambar yang D, sehingga jawabannya adalah yang D.
Kita lanjut nomor 5. Mikroskop tersusun atas dua lensa objektif dan okuler yang memiliki kekuatan lensa berturut-turut positif 5 dioptri dan 20 dioptri. Kekuatan lensa lambangnya P. Karena ini punya objektif ya yang 50 berarti namanya POB. Sementara yang 20 dioptri punya okuler berarti ini POK. Mana sih penghapusnya nih? Kemudian benda kecil diletakkan 2,5 cm di depan lensa objektif, berarti SOB. Ini SOB 2,5 ya. Gimana sih O nya? SOB. Kemudian jika pengamat bermata normal SN-nya 25, ini jelas ya, berarti yang diketahuinya SN-nya 25 cm dan berakomodasi maksimum, perbesaran mikroskop sebesar berapa? Nah, di sini untuk menghitung berapa perbesarannya, kita menggunakan persamaan M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK tambah 1 per FOK tambah 1. Nah, kita pakai persamaan ini karena kita nggak tahu berapa nilai S aksen OB ya, yang ini berarti kita harus hitung dulu berapa S aksen OB nya. Nah, kemudian kita juga nggak tahu berapa nilai dari FOK nya. Nah, berarti harus kita hitung dulu. Nah, nanti untuk menghitung S aksen OB kita pakai persamaan ini. Yang 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Nah, cuman nanti F nya kamu tambahin aja jadi FOB, S nya juga jadi SOB, S aksennya juga S aksen OB. Oke, paham ya? Nah, ini saya hapus dulu. Kita langsung aja hitung nilai dari FOB dan FOK nya, karena nanti mau dimasukin ke persamaan yang tadi yang 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen yang itu. Nah, untuk menghitung FOB dan FOK nya di sini kita pakai persamaan 100 per POB untuk FOB, sementara untuk FOK pakai 100 per POK. Nah, persamaan ini datangnya dari sini, dari P sama dengan 100 per F. Nah, dari ini nih, kalau F jadinya 100 per P. Nah, dari sini ya persamaannya. Oke. Nah, tinggal masukin aja POB-nya 50 ya. 100 bagi 50 berarti 2. FOK-nya 100 dibagi POK-nya 20 berarti 5 cm. Nah, lanjut ke persamaan yang tadi. 1 per FOB sama dengan 1 per SOB tambah 1 per S aksen OB. Nah, masukin FOB-nya 2, kemudian SOB-nya 2,5, kemudian ditambah 1 per S aksen OB. Kemudian yang ini pindah ruas jadinya negatif ya, negatif 1,25. Kemudian yang di sebelah kanan tetap 1 per S aksen OB. Kemudian yang ini penyebutnya disamain ya. Caranya yang pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 2,5. Nah, yang ini 1 dikali 2,5 itu 2,5. Kemudian 2, yang ini ya, dikali 2,5 dapatnya adalah 5 cm. Kemudian penyebutnya ini kan sama-sama 5 cm nih. Nah, berarti tinggal dikurangin aja, 2,5 dikurang 2. Dapatlah 0,5.
kemudian tinggal dibagi dengan 5 cm. Nah, sama dengan 1 per S aksen OB. Kamu tinggal kali silang aja. Kali silang, dapatnya berarti 0,5 S aksen OB, ini 0,5 ya. Kehapus. Langsung aja dari sini ke sini. Oke. Mana? 0,5 S aksen OB sama dengan 5 cm. Nah, barulah S aksen OB-nya sama dengan 5 cm dibagi dengan 0,5, atau S aksen OB-nya sebesar 10 cm. Nah, lalu tinggal masukin aja ke persamaan yang ini, yang panjang. M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN dibagi FOK tambah 1. Masukin S aksen OB-nya 10 cm. SOB-nya tadi mana? 2,5 cm ya, ini. Kemudian SN-nya 25. Lalu FOK-nya 5, kemudian tambah 1. Nah, langsung hitung aja 10 bagi 2,5 yang ini. Dapatnya berarti 4, kemudian 25 dibagi 5. Hasilnya 5, yang ini ya. Kemudian tambah 1. Nah, kemudian tinggal dihitung yang ini 5 tambah 1 berarti 6. Kemudian dikali ya, 4 dikali 6. Itu hasilnya adalah 24. Nah, sehingga jawabannya adalah 24 kali. Kita lanjut ke nomor 6. Seorang peneliti bermata normal melakukan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan mikroskop dengan mata tanpa akomodasi. Objek tersebut diletakkan di depan lensa objektif dengan jarak yang bervariasi. Pada setiap variasi jarak, objek memiliki perbesaran apa nih? Perbesaran total ya. Oh iya, perbesaran total mikroskop. Hubungan perbesaran total mikroskop atau M terhadap jarak objek ke lensa objektif atau SOB dituliskan dalam tabel berikut. Nah, ini ya. Percobaan pertama, SOB-nya 2,2 cm. Kemudian M-nya adalah 50 kali, berarti ini SOB 1, ini M1 ya. Kemudian berarti yang lanjut di bawahnya, ini SOB 2, SOB 3, ini M2, ini M3 gitu. Kemudian ini ditanyain apa nih? Berdasarkan data percobaan yang diperoleh, apabila pada percobaan 4 objektif diletakkan pada jarak 3 cm, berarti ini SOB 4 ya. Ini SOB 4. Kemudian perbesaran bayangan mikroskop menjadi berapa? Nah, berarti yang ditanyakan berapa M4-nya. Di mana jarak titik dekat mata normalnya adalah 25 cm. Nah, ini berarti SN. Sorry ya kalau ada suara berisik. Oke, SN mana sih? Kapus sudah lah. Pokoknya ini SN ya. Ini SN. Oke. Kemudian kita di sini mau ngitung dulu ya. Pakai persamaan yang tadi. Oh, beda ya. Beda. Kalau tadi kan ada untuk apa ya tadi ya, untuk mikroskop ya. Tapi kan yang maksimum. Ini beda lagi. Kita pakai persamaan M sama dengan FOB dibagi SOB dikurang FOB dikali SN per FOK. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau untuk FOB atau fokus objektif dan jarak baca normal atau SN itu berlaku untuk keempat percobaan.
Atau dengan kata lain gini deh, kalau seandainya kita mau mau menggunakan persamaan dengan konsep perbandingan atau ada 4 buah data, itu kita hanya menggunakan besaran yang beda aja. Nah, kalau di sini kan jelas ya, yang beda itu ada M. Ya, sehingga M-nya juga dipakai. Kemudian ada apa lagi? SOB. Nah, sehingga SOB-nya juga dipakai, ya kan? Nah, kalau SOB-nya beda, pasti juga FOB-nya juga beda. Kenapa? Karena SOB dan FOB itu di sini dia sepaket. Karena kan digunakan tanda kurang gitu. Jadi mereka sepaket. Nah, sehingga diperolehlah persamaan ya, M itu dianggap sebanding dengan 1 per SOB dikurang dengan FOB. Nah, kemudian di sini kita menghitung FOB dengan membandingkan data yang percobaan pertama dengan data percobaan kedua. Kalau seandainya kamu mau pakai data percobaan yang lain boleh-boleh aja sih. Tapi di sini saya menggunakan data percobaan pertama dan data percobaan yang kedua. Nah, karena di sini dia berbanding terbalik, berarti untuk data percobaan 1, ya SOB dan FOB-nya itu taruhnya di bawah. Nah, sementara untuk yang M2, data percobaannya itu posisinya di atas. Yang ini. Kelihatan nggak? Nah, yang ini SOB 2 dikurang FOB. Oke, kemudian tinggal kamu masukin aja. M1-nya 50, M2-nya 20 ya. 25 maksudnya. Kemudian SOB 2-nya 2,4, FOB-nya berapa tadi? Oh ya, FOB yang dicari ya, sorry lupa. Dikurang FOB, kemudian SOB 1-nya 2,2. Kok nggak mau? Nih. 2,2 ya. Yang ini. Oke. Lalu kita hitung aja 50 bagi 25 berarti 2. Kemudian yang ini kita biarin dulu ya, yang di ruas sebelah kanan, karena nanti bakalan kita kali silang. Nah, kali silang aja yang ini, berarti dapatnya 2,4 cm dikurang FOB. Kemudian yang ini kita kali silang, sehingga dia menjadi seperti ini. 2 dikali 2,2 dikurang dengan FOB. Kemudian tinggal kali ke dalam yang ini ya. 2 dikali 2,2 dapatnya 4,4. Kemudian 2 dikali dengan negatif FOB jadinya negatif 2 FOB. Kemudian kita kumpulin yang sejenis. 2 FOB-nya yang ini pindah ruas ke sebelah kiri ya, ke sebelah sini jadinya positif 2 FOB, kemudian dikurang dengan FOB, kemudian 4,4 cm nya biarin di ruas sebelah kanan, kemudian kita pindahin 2,4 cm ke ruas sebelah kanan, jadinya negatif 2,4. Nah, tinggal dikurangin aja, 2 FOB dikurang FOB berarti FOB, yang ini dikurangin ya, 4,4 dikurang 2,4 hasilnya adalah 2 cm. Nah, setelah kita dapat FOB-nya, kita akan menghitung berapa FOK-nya dengan menggunakan persamaan ini yang di awal tadi ya. Kamu tinggal masukin nilai M-nya 50. Di sini kita pakai data percobaan yang pertama ya. Yang pertama, masukin M-nya 50, kemudian FOB-nya dari yang tadi yang kita cari sebelumnya 2 cm, kemudian SOB-nya itu dia 2,2 yang ini ya, dikurang FOB-nya 2, SN-nya 25 cm yang ini, dibagi dengan FOK. Nah, langkah yang selanjutnya yang ini kita ubah posisinya. Yang FOK pindahin ke sini ya. Yang 50 yang di sini pindah ke bawah, jadi kayak diceng gitu. Atau misalnya kamu mau kali silang juga boleh sih, cuman ini cara yang lebih praktis sih.
cara yang lebih cepat gitu. Nah, kemudian tinggal kita hitung aja ya, 2 cm, kemudian 2,2 dikurang 2, itu dia 0,2, kemudian 25 kita bagi dengan 50, dapatlah 1/2. Nah, ini tinggal dicoret aja, 2 dengan 2 kita coret, tinggallah 1 dibagi 0,2, yaitu 5 cm. Kemudian tinggal kita hitung aja berapa perbesaran untuk percobaan yang keempat dengan menggunakan persamaan yang sama seperti ini, tapi kita menggunakan data SOB-nya itu SOB yang keempat. FOB-nya kita masukin ya, 2, kemudian SOB-nya itu 3 ya, SOB-nya 2,5, sorry. SOB-nya mana sih? Oh, ini ya, yang keempat 3 cm dikurangin FOB-nya 2 dikali SN-nya 25 cm dibagi FOK-nya 5. Dari sini tadi kita masukin ke sini. Lalu tinggal dihitung, 2-nya biarin aja ya. Kemudian 3 dikurang 2 berarti 1. Nah, tinggallah 25 bagi 5, hasilnya adalah 5. Tinggal dikali aja, 2 bagi 1 2, 2 kali 5 berarti 10, sehingga diperoleh perbesarannya sebesar 10 kali.